menghadiri undangan kami. Mungkin mohon maaf kalau undangannya relatif mendadak begitu karena ya biasalah masih macam-macam begitu. Kemudian kami baru bisa mengirimkan undangan kapan Pak Irfan? 3 hari yang lalu ya. Mohon maaf kalau terlalu mepet. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan, yang kami akan sampaikan dan mungkin kita diskusikan bisa bermanfaat untuk informasi untuk murid-murid, Ibu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya penjelasan kami itu nanti lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan siswa untuk bisa kuliah di ITB atau untuk lancar kuliah di ITB. Terkait dengan sistem penerimaannya sendiri, terus terang saya belum berani banyak bercerita, karena kan baru kemarin itu kan Pak Dirjen ya, Pak Nizam, lalu kemudian ada Pak Asari, kemudian ada beberapa pejabat lain itu kan menyampaikan mekanisme penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2023. Nah, untuk yang saya tahu, jadi nanti itu tanggal 8 Bapak Ibu akan diundang oleh Kemendikbud langsung ya, Kemendikbud langsung. Saya nggak tahu siapa yang nanti kebagian diundang, karena di dalam daftarnya itu ada 200 yang akan diundang ke di mana? UPI ya, ke UPI. Nanti akan diberikan penjelasan teknisnya mungkin. Nah, jadi saya tidak akan banyak bercerita tentang mekanisme penerimaan karena memang belum resmi lah begitu. Walaupun kemarin sudah disampaikan mekanisme seperti apa. Tetapi kalau Bapak Ibu mengikuti press conference dan juga wawancara dengan para pejabat dari Kemendikbud di CNN, itu pada prinsipnya sebenarnya untuk penerimaan mahasiswa baru itu sistemnya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita punya SNMPTN ya dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang disebut sebagai SNBP begitu. Lalu kemudian yang dulu SBMPTN sekarang disebut sebagai SNBT begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang tesnya itu memang agak berubah kontennya karena lebih mengarah ke kalau kita nyebutnya sebagai tes kemampuan tes potensi akademik. Jadi melihat potensi siswa untuk menyelesaikan di perguruan tinggi. Nah, itu yang diarahkan. Nah, yang lain saya belum berani bercerita, tapi itu memang sudah disampaikan oleh kementerian, jadi ya sebatas itu saya akan bercerita saja. Nah, hari ini kami akan bercerita tentang, yang pertama tentang ITB. ITB itu seperti apa, karena mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada yang belum tahu, karena kalau ITB itu sekarang ternyata punya 3 kampus, begitu ya. Kemudian ada 1 kampus yang kami buka di Cirebon, begitu. Jadi ini mungkin sebenarnya ada 4 malahan. Tapi yang 1 itu di Jakarta hanya untuk yang MBA, MAB dari SBM. Tapi kalau untuk yang program sarjana itu kami ada 3. Baik, mungkin bisa sambil jalan ya. Jadi ini sejarahnya kami, begitu kita berdiri tahun 1920, ya ini sejak zaman Belanda, begitu salah satu alumnus yang terkenal ya proklamator kita Pak Soekarno begitu, dan saya kira cukup panjang lah sejarahnya begitu. Dan sampai hari ini tadi Bu Rektor juga sudah berpidato, beliau adalah beliau adalah rektor ITB pertama perempuan gitu. Jadi Bu Reni dari Teknik Sipil, angkatannya 2 tahun di atas saya, 86. Kalau saya 88. Oh, saya belum kenalkan diri. Saya lupa saya. Saya Arif Haryanto, mohon maaf. Saya sok terkenal gitu. Saya Arif Haryanto, saya kebetulan dosen di Teknik Mesin. Tadi saya sudah sebut angkatan 88 kalau waktu kuliahnya. Mungkin saya paling tua di sini, saya nggak tahu lah. Mudah-mudahan saya paling tua lah gitu. Lalu kemudian sekarang menjabat sebagai Direktur Pendidikan. Jadi memang ini termasuk tugas dari direktorat kami untuk menyelenggarakan open house. Yang di sebelah kiri ini ada Pak Irfan. Pak Irfan ini tangan kanan saya begitu, karena beliau yang paham betul tentang teknisnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis biasanya nanti yang mengarahkan Pak Irfan. Baik, lanjut ke sini lagi. Jadi kita sudah sampai di tahun 2022. 2020 Bu Rektor menjabat dan ya insya Allah sampai 2025 awal. Baik, lanjut.
Nah ini kampus kami Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya, oh ya sambil menyapa yang di rumah juga, jadi kami punya 3 kampus. Kampus yang pertama di Ganesha, yang memang dulu awalnya berdiri di sana. Kemudian kami punya kampus Jatinangor, pas bersebelahan tetanggaan dengan Unpad, persis hanya dipisahkan oleh satu jalan begitu. Nah, yang ketiga ini yang kampus baru, ini sebenarnya malah kampusnya ini kampus yang dipinjemin ini sebenarnya ini karena kami ada 2 lokasi di Cirebon. Jadi ini kalau yang ini di kota Cirebonnya. Jadi kami mendapatkan pinjaman begitu dari Pemkot Cirebon untuk memakai aset mereka menjadi kampus kami ini yang disebut sebagai kampus Watu Belah. Jadi daerah Watu Belah. Nah, kampus kami yang permanen itu sebenarnya ada di Arjawinangun. Jadi itu masuknya di kabupaten. Jadi bukan di kota Cirebon ya, tapi di kabupaten. Kalau keluar tol Palimanan itu ke kiri sekitar 5-6 kilo dari sana sebelah kiri jalan pas di pinggir jalan Pantura begitu itu nanti itu ada kampus kami. Memang kampus ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kalau dia Bapak Ibu lihat ke sana baru ada 2 gedung yang kami miliki, tetapi fasilitas lain seperti untuk olahraga, begitu ya, fasilitas kemahasiswaan, begitu, dan itu kami sudah lengkapi lah. Jadi mahasiswa itu sudah mulai beraktivitas di sana sejak tahun lalu. Sekarang ada sekitar mungkin 800 sampai 1.000 orang. Mungkin tahun depan ini akan bertambah lagi karena ini baru 3 angkatan, maaf. Nanti akan bertambah begitu ya. Jadi nanti akan kira-kira menjadi 1.000 orang di sana. Dan alhamdulillah kos-kosan dan sekitarnya itu cepat sekali berkembang. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti tidak perlu khawatir kalau menawarkan atau mempromosikan atau menginformasikan kepada siswa-siswanya untuk mendaftar di ITB Kampus Cirebon. Nah, kami menyebutnya ini ITB multi kampus. Kalau ditanya, Pak, multi kampus itu pusatnya di mana? Enggak ada. Semuanya adalah sama. Jadi kebijakan ITB adalah ketiga kampus ini adalah sama. Begitu. Hanya memang berdirinya paling duluan di Ganesha, tetapi ketiganya sama. Kami jamin semua perlakuannya sama. Semua standar yang digunakan sama, tidak ada perbedaan standar dalam kelulusan. Jadi sekali lagi itu mohon disampaikan ya. Jadi jangan sampai oh ini karena Cirebon masih baru nanti jangan-jangan kualitasnya lebih rendah daripada yang di Ganesha. Tidak, kami jamin. Itu sama. Contoh misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Kami punya prodi informatika dan prodi sistem dan teknologi informasi. 2. Kemudian 1 ada DKV, desain komunikasi visual. Nah, itu kami punya 2 kampus yang sama, yaitu di Ganesha dan di Jatinangor. Nah, kemudian kami punya teknik industri, kami punya KRIA, kami punya PWK, kami punya teknik perminyakan, kami punya kelautan, kami punya teknik pertambangan, kami punya teknik geofisika. Itu ada di Ganesha dan ada di kampus Cirebon. Jadi dua-duanya adalah satu prodi saat ini. Memang kami masih sedang dalam proses namanya PSDKU, jadi program studi di luar kampus utama. Tetapi secara kurikulum, dosennya pun bahkan itu sama. Contoh, saya kebetulan nggak ada ketemu ada dosen di sini. Tadi Bu Dekan tadi. Bu Dekan dari SAPPK, itu beliau mengatakan beliau mengajar juga ke Cirebon karena beliau dosen dari PWK. Jadi kami gilir. Dan dosennya itu kami buat bisa mengajar di Ganesha, tetapi yang mengikuti di kelas Cirebon atau mengikuti di kelas Jatinangor. Bahkan sebaliknya, ada dosen beraktivitasnya itu di Jatinangor, yang kuliahnya ada di Ganesha maupun di Cirebon. Loh kok bisa begitu? Ya ini blessing-nya ini apa ya? Sesuatu yang positif dari pandemi kita sekarang ini yang kita alami. Jadi sekarang kuliah online itu kan jadi lebih mudah ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang semua kelas itu kami fasilitasi dengan namanya fasilitas hybrid ya seperti inilah. Ini kan sebenarnya kalau saya di kelas saya sedang ngajar, saya menghadap kamera begitu, lalu kemudian ini disiarkan di kelas yang lain, tetapi lokasinya bukan hanya sebelahan, tetapi ratusan kilometer begitu. Nah di sana bagaimana supaya terjamin aktivitas akademiknya bagus?
oh ada dosennya, kemudian ada asistennya begitu ya, yang bisa menjadi mediator kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada diskusi dan seterusnya. Jadi itu adalah posisi ketiga kampus kami. Jadi di Ganesha, di Jatinangor dan di Cirebon. Dan sekali lagi kami memberlakukan equal treatment, semuanya sama, dilayani dengan cara yang sama. Mata kuliahnya pun kami tidak membatasi. Jadi contoh misalnya, ada dosen mengajar mata kuliah A, yang ada di beliau itu berarti di Ganesha. Apakah boleh diambil oleh mahasiswa dari Jatinangor atau Cirebon? Boleh. Dan itu harus kami layani. Itu komitmen kami. Harus dilayani, bagaimanapun caranya. Memang ada beberapa masih dalam tanda kutip kami masih mengusahakan lebih baik fasilitasnya. Contoh untuk fasilitas laboratorium di Cirebon ini memang belum selesai proses pembangunannya sehingga laboratoriumnya masih ada yang di Ganesha. Nah, caranya bagaimana? Itu tanggung jawabnya ITB, Bapak Ibu sekalian. Kami siapkan angkutannya, kami siapkan penginapannya, begitu. Itu tanggung jawab kami. Jadi kami tidak istilahnya menarik uang tambahan begitu, bukan. Itu tanggung jawab kami. Karena komitmen kami memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh kampus. Sehingga nanti alumni dari manapun kami jamin ya standarnya standar ITB. Begitu. Ya, jadi itu penjelasan sebagai penegasan dan saya bersyukur tahun 2022 ini informasi aja Bapak Ibu sekalian. 2022 peminat di Cirebon ini tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada beberapa fakultas itu mengalahkan yang ada di Ganesha. Nah, ini satu hal yang positif. Tentu memang ini kenapa kami membangun di Cirebon itu ada tugas memang. Jadi ada tugas negara dari kementerian dulu masih namanya masih Kemenristek-Dikti, tapi sekarang jadi Kemendikbud begitu ya. Nah, bekerja penugasan untuk membantu Pemprov Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah angka keikutsertaan warga Jawa Barat untuk bisa mengikuti pendidikan tinggi begitu. Jadi itu kenapa kami menyelenggarakan di Cirebon. Unpad juga punya, sebenarnya kan di Pangandaran, tapi setahu saya masih dilakukan di Jatinangor. Lalu kemudian IPB juga punya, setahu saya daerah Cianjur atau Sukabumi lah, Sukabumi ya. Jadi itu penugasannya. Baik, next slide. Baik, ini tahapan pendidikan kami, mungkin sudah sering membaca, tapi prinsipnya mungkin saya akan percepat saja. Kami punya program sarjana, magister, doktor. Tentu nanti kita akan fokus di sarjana. Kami ada 144 SKS, ini memang wajib dari negara, wajibnya adalah 144. Kemudian harus secara standarnya diselesaikan dalam 8 semester atau 4 tahun. Kemudian kami ini mungkin hanya tinggal ITB saja yang masih punya namanya tahap persiapan bersama. Nah, tahap persiapan bersama itu sebenarnya kami membangun pondasi. Nah, hari ini nanti saya akan bercerita tentang pondasi yang perlu kita siapkan untuk siswa kita. Kalau siswa kita memang punya ketertarikan di bidang sains dan teknik umum khususnya begitu ya. Dan mungkin ada juga nanti kami bercerita juga tentang untuk yang FSRD maupun untuk yang SBM. Nah, jadi kami punya tahun pertama saat ini 2 semester 1 tahun begitu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok kenapa tinggal ITB? Nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, ini nggak ketinggalan zaman kok. Kami malah mendapatkan informasi baru, kami Bu Rektor dan beberapa pejabat itu ke NUS itu di Singapura. Di NUS itu malah sampai 3 semester itu TPB-nya. Padahal mereka hanya 6 semester program bachelor-nya. Jadi jangan dianggap, oh ini berarti masih kuno, bukan. Malah orang balik lagi ke sini malahan begitu. MIT itu juga sama, bahkan mereka belum masuk prodi. Ya, jadi kalau ITB, Pak, kenapa ITB nggak memasukkan ke prodi langsung, masih ngotot di fakultas? Ada alasannya. Dan kita tidak sendiri. Bahkan MIT itu semuanya masuk MIT dulu, belum ada prodinya sama sekali. Belum ada fakultasnya sama sekali. Nah, jadi itu hal yang kebijakan kami. Tentu kami akan menyiapkan bidang sains kalau untuk yang teknik dan sains bidang sains jadi FMIPA, kami akan siapkan matematika, fisika, kimia, kalau PRD itu dasar-dasar desain begitu ya.
lalu kemudian bahasa Inggris, ya, dan seterusnya. Itu kira-kira isinya. Lalu kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu tahap sarjana, yaitu 6 semester. Kira-kira SKS-nya sekian. Tentu ini tergantung dari prodi masing-masing, ya. Baik, silakan next slide, Pak. Bu. Next. Oke, ya. Nah, ini fakultas kami. Jadi kami punya 12 fakultas, sekarang punya 12 fakultas, sebenarnya 13. Tapi fakultas ke-13 ini namanya Sekolah Pasca Sarjana. Prodinya baru satu. Prodinya adalah dua, maaf. Apa namanya? Teknologi ilmu dan teknologi nano. Jadi kami kami adalah satu-satunya perguruan tinggi yang punya program studi nano dan itu multidisiplin. Kenapa? Makanya tidak ditaruh di salah satu fakultas yang tradisional, tetapi ditaruhnya di bawah Sekolah Pasca Sarjana karena memang itu multidisiplin. Jadi ada FMIPA, ada teknik fisika, ada macam-macam ya, dari segala ilmu begitu berkumpul jadi satu. Bahkan ada yang farmasi begitu. Saya punya rekan satu angkatan begitu, beliau itu spesialis atau risetnya tentang nano, tapi di bidang farmasi begitu. Ya, salah satunya itu produk-produk yang ibu-ibu butuhkan itu, kecantikan. Nggak tahu untuk apa, saya juga nggak ngerti. Nah, kami punya fakultas FMIPA. Nah, ini sekaligus saya ingin menjelaskan, belum ada yang itu ya Pak Irfan ya, IPA dan matematika udah belum ada. Oh, di bawah, oke. Sip. Ya, jadi kami akan menjelaskan sekaligus, jadi masuk ITB itu memang masuk fakultas. Walaupun tidak sepenuhnya masuk fakultas. Contoh misalnya, yang pertama FMIPA. FMIPA itu kami bagi dua, yaitu FMIPA IPA dan FMIPA matematika. Kenapa FMIPA IPA? Karena memang prodinya nanti yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang diterima di jalur penerimaan FMIPA IPA itu 3, yaitu fisika, kimia, astronomi. Begitu. Nah, kalau siswa itu mendaftar di FMIPA matematika, nanti siswa itu bisa memilih antara matematika dan aktuaria. Mungkin kalau Bapak Ibu masih belum familiar dengan aktuaria itu sekarang ilmu yang sangat booming sekali. Luar biasa itu. Ngantri itu. Terutama perusahaan-perusahaan asuransi. Karena aktuaria itu ilmu memprediksi lah probabilitas. Alumni kami itu diantri itu. Jadi memang ini bidang keilmuan yang baru yang memang sedang ngetop begitu dan itu ada keprofesiannya juga cukup kuat begitu sehingga memang ya ini menarik lah untuk siswa-siswa itu menarik begitu. Jadi sekali lagi kami di FMIPA itu kami bagi dua, yaitu di FMIPA IPA dan FMIPA matematika. FMIPA IPA itu pilihannya antara prodi kimia, fisika, dan astronomi. Astronomi ITB itu satu-satunya prodi astronomi di Indonesia, tidak ada prodi lain di Indonesia. Ada yang dekat-dekat astronomi, setahu saya itu di mana Sumatera, ITERA, tapi itu tidak masuk sebagai prodi khusus, tapi masuknya di fisika. Dan posisi astronomi Indonesia itu, posisi astronomi ITB itu harus saya akui jempolan luar biasa. Levelnya dunia, Bapak Ibu sekalian. Levelnya level dunia. Jadi kalau saya dulu punya rekan yang sekarang jadi dosen di astronomi. Kalau zaman dulu waktu angkatan saya itu hanya 10 orang itu yang kuliah di sana. Dan itu memang top level semua begitulah gitu. Jadi luar biasa astronomi itu. Nah, kemudian yang kedua SITH. Oh ya maaf, FMIPA ini kampusnya kami di kampus Ganesha. Lalu kemudian ada SITH. SITH ini kami punya 2 jalur penerimaan. Sama seperti yang FMIPA tadi, ada SITH Science. SITH Science itu terdiri dari 2 prodi, biologi dan mikrobiologi. Biologi dan mikrobiologi. Nah, kedua prodi ini berkampus di Ganesha. Nah, kemudian yang ketiga itu yang berikutnya adalah SITH Rekayasa. Nah, SITH Rekayasa itu ada 3 prodi, yaitu prodi Rekayasa Pertanian, Rekayasa 4 ya, maaf saya lupa. Rekayasa Pertanian, Rekayasa Hayati, Rekayasa Kehutanan, Teknologi Pasca Panen. Maaf, ada 4.
Nah, ini berkampus di Jatinangor. Mungkin banyak teman-teman yang masih tanda kutip siswa itu masih ragu-ragu, ITB kok di Jatinangor gitu. Kami janjikan fasilitasnya tetap nomor 1. Ya, contoh, kami sekarang sedang upgrading seluruh fasilitas internet di sana. Semua area kampus harus bisa diakses dengan WiFi. Kami upgrade mulai tahun inilah. Kami upgrade semuanya. Nah, kami pun ada kemungkinan akan memindahkan mahasiswa kami sebagian ke sana. Nanti kami akan umumkan kalau sudah resmi. Lalu kemudian sekolah farmasi. Nah, sekolah farmasi ada 2 prodi. Nah, jalurnya hanya 1. Kemudian ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Prodinya sekarang adalah geodesi, geologi, dan kelautan. Kelautan, meteorologi dan oceanografi, maaf. Sorry, bukan kelautan, oceanografi. Maaf, saya koreksi. Jadi geodesi, geologi, oceanografi, meteorologi. Ya, jadi ada 4 prodi. Lalu kemudian FTTM itu Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kampusnya ada 2. Tadi saya sampaikan nih, saya kelupaan. Yang FITB ada 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi FITB untuk oceanografi itu ada yang di Ganesha, ada yang di Cirebon. Nah, kenapa kami memilih Cirebon untuk mengembangkan oceanografi? Karena kalau Bandung ini kan nggak punya laut, repot. Nah, kalau di Cirebon kami punya labnya langsung. Labnya di mana ya? Langsung laut aja. Bahkan kami punya kapal, Bapak Ibu sekalian. Dan kami bekerja sama dengan Korea Selatan, di Cirebon. Kami ada pusat penelitiannya di sana dan ada kapalnya di sana. Jadi kalau mahasiswa itu praktek langsung bisa dengan menggunakan fasilitas kami, tidak perlu menyewa, tidak perlu cari-cari, karena kapalnya pun kami punya. Alat selam kami punya, karena mahasiswa oceanografi itu ada mata kuliah selamnya. Jadi itu menarik untuk siswa-siswa. Lalu kemudian FTTM tadi juga ada 2 kampus. Jadi kalau FTTM itu ada teknik pertambangan, teknik perminyakan, lalu kemudian teknik geofisika, lalu kemudian metalurgi. Nah, yang teknik pertambangan, teknik perminyakan, dan teknik geofisika itu ada juga yang di kampus Cirebon. Gitu. Jadi sudah mulai di Cirebon. Nah, kemudian yang berikutnya ini mungkin kalau siswa-siswa paling banyak ini milihnya ke sini itu pasti, yaitu STEI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, sama seperti FMIPA, itu sekarang kami bagi 2 Bapak Ibu sekalian untuk penerimaannya. Jalurnya ada STEI K, K itu dari kata komputasi, dan STEI R dari kata rekayasa. Nah, komputasi itu ada 2 prodi, yaitu prodi informatika dan prodi sistem dan teknologi informasi. Lalu kemudian untuk yang STEI rekayasa itu ada teknik elektro, ada teknik telekomunikasi, ada teknik biomedik, kemudian yang terakhir ada teknik tenaga listrik. Jadi teknik tenaga listrik yang ngurusin ini Bapak Ibu sekalian jaringan, ya dari mulai, kalau saya orang teknik mesin, kalau kami ini kerjaannya kalau di pembangkit begitu kami hanya muter engine-nya atau penggeraknya. Nah, yang diputar generator. Nah, generator sampai ke listrik kita di rumah ini tuh yang ngatur itu adalah teman-teman dari teknik tenaga listrik. Ya, jadi itu. Nah, biomedik itu kami merencanakan kampusnya akan di Jatinangor. Memang sekarang pelaksanaannya masih di Ganesha, tetapi status resminya di Jatinangor. Jadi nanti kalau sudah lengkap fasilitasnya, nanti akan pindah. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan, untuk informatika dan sistem teknologi informasi, ada 2 prodi dari STEI K itu kami punya 2 kelas. Kelas di Ganesha dan kelas di Jatinangor. Jadi kapasitasnya kami tambah. Karena ini instruksi dari Bu Rektor, memang harus kita akui kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai bidang informatika, STI, nah itu memang tinggi sehingga ITB memutuskan untuk meningkatkan kapasitasnya. Baik, nah kemudian ada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, itu ada 2 kampus, di kampusnya ada di Ganesha dan di Jatinangor. Yang di kampus yang di Ganesha itu ada teknik sipil dan teknik kelautan. Dan teknik lingkungan, maaf, 3. Teknik kelautan, teknik sipil, teknik kelautan, dan teknik lingkungan, ada 3.
Nah, kemudian di Jatinangor ada 2 prodi, yaitu Prodi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Ini bidangnya itu kalau ini Bapak Ibu sekalian, instalasi air bersih, pengolahan air bersih, ya, tapi instalasinya sampai ke dari mulai yang instalasi pengolahannya sampai ke rumah begitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan sumber daya air. Jadi memang sumber daya air ini kan potensi yang besar di Indonesia ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa kelola dengan baik. Itu prodinya ada di Jatinangor. 2 prodi tadi ada di Jatinangor. Nanti mereka akan di sistem penerimaan kami nanti akan sudah langsung diarahkan apakah akan ke FTSL Ganesha atau FTSL Jatinangor. Pilihannya 2 prodi dan 3 prodi tadi. Lalu yang berikutnya adalah Fakultas Teknologi Informasi. Kami juga Fakultas Teknologi Industri, maaf. Fakultas Teknologi Industri. Kami punya 3 kampus untuk teknologi industri ini. Di Ganesha, di Jatinangor, dan di Cirebon. Yang di Ganesha kami punya teknik industri, manajemen rekayasa. Teknik industri dan manajemen rekayasa ini dulu 1, tapi sekarang sudah menjadi 2 prodi yang terpisah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah teknik kimia, lalu kemudian teknik fisika. Betul. Nah ini Pak Irfan teknik fisika. Jadi hanya 4 prodi. Nah kemudian yang di Jatinangor, kami punya 2 prodi baru dari FTI, yaitu teknik teknik pangan, satu lagi teknik kemurgi dan bioenergi. Mungkin Bapak Ibu baru dengar pertama kali kemurgi itu apa? Kemurgi itu sebenarnya adalah pengolahan produk biologis atau produk hayati menjadi non bahan bakar. Kalau jadi bahan bakar itu namanya bioenergi. Nah, prodinya itu ada 2. Yang non bahan bakar dan bahan bakar, itu yang dipelajari kedua-duanya begitu. Nah itu yang FTI. Yang di Cirebon kami ada 1 yaitu teknik industri. Jadi teknik industri itu kami ada 2 kampus. Yang kampus pertama di Ganesha, kampus keduanya di Cirebon. Lalu kemudian ada FTMD, ini fakultas saya, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Kami punya 3 prodi, teknik mesin, teknik material, dan teknik dirgantara. Kebetulan saya dosen di teknik mesin. Lalu yang terakhir itu adalah masih ada lagi ya, Sekolah Arsitek dan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Saya kadang-kadang juga lupa, mohon maaf. Sekolah Arsitek, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Ada di 2 kampus, ada di Ganesha dan ada di Cirebon. Di sana ada arsitektur dan prodi perencanaan wilayah dan kota, PWK. Kemudian untuk yang di Cirebon ada 1 yaitu perencanaan wilayah dan kota. Jadi hanya 1 prodi saja. Baik, kemudian ada FSR ini agak beda. Kalau tadi itu Science Engineering, nah ini agak beda, yaitu seni rupa desain. Kami punya FSRD. FSRD sekarang punya banyak prodi. Yang pertama seni rupa, lalu kemudian ada desain interior, ada desain produk, ada desain komunikasi visual, lalu terakhir kriya. Ada 5. Nah, kriya itu ada 2, di Ganesha ada, di Cirebon ada. Karyanya bagus-bagus Bapak Ibu sekalian. Ini saya pakai batik Cirebon ini. Karyanya bagus-bagus Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin kebetulan semester lalu mereka pameran, akhir semester lalu mereka pameran di kampus ini, di kampus di Bandung, di Ganesha, itu luar biasa, bagus sekali ya. Jadi jangan dikira kalau di Cirebon itu lalu kemudian kalah dengan Ganesha, enggak Bapak Ibu sekalian. Karya mereka luar biasa. Lalu kemudian yang terakhir Sekolah Bisnis dan Manajemen, kami ada 2 prodi, yaitu prodi prodi manajemen dan prodi kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu ada di Jatinangor. Statusnya di Jatinangor. Sekarang sih masih campur-campur, tapi kami akan usahakan nanti seluruhnya akan di Jatinangor. Baik, itu prodinya. Nah, sekarang kami akan cerita ini. Jadi sebenarnya prinsipnya begini. Ya, ini sebenarnya bukan mau apa-apa, tapi begini. Bahwa mahasiswa, sekarang kan sudah disampaikan di dalam press conference kemarin ya Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada lagi batasan kalau IPA ke IPA, kalau IPS hanya boleh IPS, kalau IPA boleh IPA dan IPS gitu ya. Nah,
sekarang pembatasan itu sudah dihilangkan. Saya kira saya setuju, saya juga memahami itu, saya juga fair saja, itu mestinya boleh begitu. Dan sebenarnya sudah dilakukan ya Bapak Ibu sekalian, yaitu di mana? Di SBMPTN. Karena SBMPTN itu kan tidak ada pembatas. Kalau IPA mau ke IPS boleh, IPS mau ke IPA pun boleh. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya sudah dilakukan. Nah, sekarang itu ditegaskan kembali lah, kira-kira begitu. Jadi baik di seleksi mahasiswa untuk berbasis berdasarkan prestasi maupun berdasarkan tes itu tidak lagi pembatas, tidak ada lagi sekat. Siapapun boleh masuk ke prodi manapun. Kalau di ITB ke fakultas manapun. Nah, itu yang berlaku secara nasional. Tentu ITB akan memahami bahwa itu sesuatu yang positif. Nah, tentu tetapi kami kalau di kalimat yang disampaikan di dalam konferensi pers kemarin itu disampaikannya begini. Kurikulum merdeka yang bertanggung jawab itu kalau kalimatnya begitu. Kurikulum merdeka yang bertanggung jawab. Jangan sampai siswa kita itu sebebas-bebasnya lalu kemudian nggak tanggung jawab gitu. Karena potensi akademik itu bisa dimiliki oleh seseorang secara baik kalau dia satu gizinya baik, yang kedua informasinya baik. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi itu potensi akademik. Kalau gizinya baik, insya Allah potensi akademiknya baik. Yang kedua informasi, artinya dia sekolah yang benar lah begitu. Nah, tetapi tentu kan punya modal awal, harus punya modal awal supaya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kenapa? Karena di ITB kan ada standarnya. Kalau Anda kuliah di ITB, tahun pertama itu harus diselesaikan 1 tahun. Kalau 1 tahun gagal, IP-nya di bawah 1, mohon maaf, harus keluar. Nah, kalau IP-nya di atas 1 tapi masih di bawah 2, boleh diizinkan ditambah 1 tahun. Tetapi kalau masih gagal lagi, walaupun hanya 1 mata kuliah. Ini contoh di tempat kami itu ada yang IP-nya 1,9 sekian, tapi ada 1 mata kuliah, masih ada 1 mata kuliah yang belum lulus. Ya mohon maaf harus keluar. Nah, jadi artinya apa? Artinya karena ini juga menyangkut program kurikulum, maka sebaiknya siswa itu sudah bersiap diri, begitu kan. Nah, tugas kita itu Bapak Ibu guru dan kami dari ITB itu menyampaikan informasi yang benar, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang ini. Jadi saya ini bertanya sebenarnya ke seluruh program studi, saya dan Pak Irfan itu bertanya ke seluruh program studi di ITB. Anda kalau punya kalau punya calon mahasiswa, sebaiknya calon mahasiswanya itu mempersiapkan apa begitu. Nah, ini yang kami compile, yang kami sudah kumpulkan. Dan nanti kami akan bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, nanti Bapak Ibu kan mendapatkan, nggak perlu foto sekarang, nggak apa-apa. Tapi kalau penasaran supaya teman-teman di rumah, teman-teman di kantor bisa, boleh aja. Tapi nanti ini akan kami bagikan. Ini informasi akan terbuka dan kami ingin menyebarluaskan. Makanya kami melakukan audiensi ini kan sebenarnya dalam rangka ini. Sebenarnya paling utamanya ini. Nah, ini adalah hasil survei kami ke seluruh program studi yang ada di ITB. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh siswa supaya tanda kutip begitu ya lancar lah begitu. Sesuai program. Ya kalau TPB 1 tahun ya 1 tahun selesai. Kemudian nanti kurikulumnya selesai 8 semester selesai begitu ya. Jadi jangan sampai nanti panjang terus terang kuliah di ITB tahun pertama itu berat memang. Tantangannya berat. Ada 2. 1 musuhnya yang pertama DO. Karena kalau gagal keluar gitu. Yang kedua adalah memang masih harus masuk ke prodi, kan pilihan prodi itu masih akan ditentukan nanti. Dan itu tergantung capaian akademik tahun pertama Bapak Ibu sekalian biasanya. Kalau kapasitas prodinya itu terlalu besar dibandingkan peminat, maka mohon maaf kami harus potong itu. Nah, nanti saya akan jelaskan juga kenapa alasan itu menyangkut dengan kenapa kok ITB masih bersikukuh, masih fakultas bersikukuh tanda kutip ya Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi nanti teman-teman yang lain tuh akan ikut ITB juga itu. Baik, jadi ini ada pertanyaan dari kami ke setiap prodi. Contoh, dari fisika di Ganesha, mereka mengatakan mata pelajaran pendukung yang dibutuhkan itu sebaiknya fisika, matematika, kelompok peminatan MIPA. Kemudian kimia itu juga dibutuhkan, terutama kalau akan masuk ke prodi kimia. Saya cukup khawatir ini. Terus terang saya juga kaget waktu saya jadi
Direktur Pendidikan tahun 2020 sebelum pandemi begitu, saya sempat ngundang teman-teman dari MIPA terutama dari dosen kimia. Saya ketemu dengan 4-5 dosen, ibu dosen waktu itu, kami berdiskusi lah. Karena saya juga sudah dengar mata kuliah kimia dasar itu di ITB ini jadi momok Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan dulu Kaprodi, saya dulu ketua program studi teknik mesin. Program studi teknik mesin itu kalau ada yang tahun pertama tidak lulus, itu rata-rata kimia dasar. Saya ingin tahu sebenarnya kenapa. Nah, saya juga baru tahu ternyata kimia itu, saya mohon maaf nih kalau salah tolong saya dikoreksi. Ternyata kimia itu tidak selalu didapatkan oleh siswa SMA. Betul nggak Bapak? Nah, itu kan sesuatu yang mungkin kita perlu persiapkan kepada siswa kita. Kalau Anda punya minat di bidang yang MIPA IPA khususnya kimia, maka persiapkan kimianya. Jadi jangan karena nggak suka kimia lalu kemudian ya sudah goodbye aja gitu. Padahal ITB tidak ada. Oh kalau saya nggak suka kimia maka saya tidak perlu mengambil kimia dasar. Oh nggak bisa begitu. Seluruh program studi sains dan engineering yang nggak dapat kimia itu cuman FSRD dan SBM. Yang lainnya ada kimia semua. Nah, mohon ini disampaikan, walaupun level kimia yang disiapkan itu tidak perlu sampai level yang peminatan khusus begitu. Tetapi harus punya dasarnya. Begitu. Nah, kemudian ini saya agak sedikit lompat. Tadi itu ada 2 kurikulum ya Pak Oh sorry, oh kan ya, sorry. Belum Pak ya. Baik. Nah, untuk yang teman-teman dari IPS tentu ya ini mohon maaf ya harus ada persiapan ini minimal matematika begitu. Jadi kalau nanti ada siswa dari IPS yang ingin masuk ke ITB ya, maka minimal harus punya kemampuan matematika yang memadai. Begitu. Bahasa juga demikian begitu dan seterusnya. Nanti supaya detailnya nanti biar Bapak Ibu baca aja di rumah, saya kira saya tidak perlu membacakan satu persatu. Tetapi secara prinsip Bapak Ibu bisa lihat. Nah, contoh misalnya di tempat kami nih, Bapak Ibu, tempat saya nih, teknik mesin. Ternyata menyatakan kebutuhan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Loh, kok bahasa Inggris, bahasa Indonesia penting? Kemampuan membaca itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita menganggap siswa kita itu pasti bisa membaca, tapi bukan itu yang namanya membaca. Literasi itu kan bukan sekedar hanya bisa membaca. Tapi bagaimana bisa memahami kontennya, itu perlu kemampuan. Nah, kami berusaha mahasiswa itu mampu membaca textbook. Kalau mahasiswa lulus hanya dengan mengandalkan PowerPoint dosennya, itu dia hanya punya kulitnya saja. Kami berusaha mahasiswa itu bisa atau mampu membaca textbook. Nah, textbook engineering itu rata-rata memang masih berbahasa Inggris. Jadi kami dari prodi teknik mesin pun tidak mengabaikan yang namanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Begitu. Ya, jadi ini contoh. Next, mangga. Nah, ini yang di SITH. Nah, di SITH di sana ada biologi. Memang sebaiknya ya sudah punya kemampuan dulu, basicnya dulu begitu. Mangga disiapkan dulu biologinya begitu ya, itu akan lebih sangat baik. Tentu kalau yang IPS memang boleh-boleh saja, tapi ya itu nanti akan dalam hal kemampuan biologinya harus ngejar duluan gitu ya. Ini kan sesuatu yang dipersiapkan begitu. Ya, jadi ini hal-hal yang mungkin perlu disampaikan nanti kepada siswa supaya sebenarnya kami berusaha open house hari ini Bapak Ibu sekalian sampai nanti hari Minggu. Kami itu sebenarnya malah pengen ngundang yang juga kelas 1, kelas 2. Karena mereka kan baru mulai gitu. Nah, minat mereka sekarang kita mungkin tidak perlu memaksa. Saya kalau disuruh milih prodi juga mungkin masih berubah-ubah begitu ya. Tetapi paling tidak minatnya kan sudah ketahuan. Oh, saya minatnya mau ke teknik misalnya begitu. Oh, saya minatnya mau ke sains. Saya minatnya mau ke manajemen dan seterusnya. Nah, itu saja yang menjadi arahan awal gitu. Tidak perlu sampai fokus pengennya mana sih, teknik mesin apa pilih teknik penerbangan atau teknik dirgantara atau teknik sipil misalnya. Tidak perlu sampai ke situ. Tapi paling tidak apakah memang punya minat di engineering, apakah punya minat di bidang sains atau di manajemen atau di seni rupa begitu. Jadi mangga itu disampaikan. Ya, jadi sebenarnya kami malah pengen supaya siswa-siswa yang kelas 1, kelas 2 itu sudah ikut supaya bisa memilih.
Nah, tetapi memang kalau dari hasil survei kami, kebetulan kami pernah mengundang 3 SMA, waktu itu dari SMA 3 ya. Ada wakil SMA 3? Oh, makasih Pak. Waktu itu dengan Bu Kepala Sekolah, kemudian dari SMA 1 Solo, itu SMA saya, tapi bukan karena saya yang nyuruh, tapi Pak Irfan nggak tahu yang milih itu. Lalu kemudian ada satu lagi dari Al-Azhar, kami coba survei sebenarnya seperti apa sih pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, kalau dari ketiga sampel tadi menyatakan memang masih diarahkan oleh guru gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang beliau juga menyampaikan masih ada keterbatasan sumber daya manusia begitu. Kalau siswa itu milih ini gurunya siapa begitu kan. Ruangnya di mana, fasilitasnya mana begitu. Jadi nah kami harapkan nanti tolong diarahkan sesuai dengan yang kami sampaikan. Kalau memang punya minat-minat di bidang ini. Saya kira yang kami sampaikan ini Bapak Ibu sekalian itu berlaku umum untuk perguruan tinggi lain. Kami tahun 2000 tahun ini ya Pak Irfan ya. LTMPT itu ya tahun ini kami jadi begini Bapak Ibu, ini cerita flashback bocoran dikit lah. Kami pernah diberi tugas oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk melakukan kajian. Kajiannya itu waktu itu begini kan, waktu itu sudah dari kementerian mengatakan tidak ada ujian akademik gitu, tidak ada UTBK untuk akademik begitu kan. Nah kemudian kami diminta untuk membuat kajian. Saya, Pak Irfan, kemudian ada dosen dari IPB, ada dosen dari ITS. Kami membuat tim, kemudian kami melakukan survei ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia PTN. Ada berapa ribu prodi itu Bapak Ibu. Kami kumpulkan semua prodi, seluruh prodi kami tanya. Mata pelajaran pendukung apa yang dibutuhkan? Nah, kira-kira akan keluarnya sama seperti ini, yang engineering dan science. Begitu. Jadi ini bukan hasil kami sendiri bukan, tapi kami pernah melakukan survei ke seluruh Indonesia. Karena waktu itu kami karena itu kan ada majelis rektor, jadi majelis itu memang majelis rektor yang anggotanya seluruh rektor PTN. Ada 76 ya. Oh 85. Kemarin kata bilang 76. Udah nambah. Oh baru kemarin, sekarang udah nambah 85. Oke, baik. Jadi ini hasil survei kami. Begitu, silakan next. Ya, kira-kiranya Bapak Ibu bisa lihat Nah, misalnya ini contoh nih yang menarik Bapak Ibu sekalian. SAPPK. Bapak Ibu perhatikan. Jadi jangan dikira kalau di ITB itu kami tidak punya tidak punya kebutuhan siswa yang punya penguasaan itu, karena memang ini sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian. Arsitek itu sebenarnya kan gabungan antara orang teknik dan orang seni ya Bu ya. Kami punya namanya jalur internasional di arsitek. Nanti saya cerita atau enggak usah lah. Ya, itu ada ujiannya. Ujiannya ujian gambar. Jadi seperti FSRD, ada ujian gambar. Karena seorang arsitek itu wajib bisa menggambar. Dan harus punya kemampuan seni yang cukup baik lah begitu. Tapi seninya bukan seni orang seni rupa ya begitu, yang bukan melukis gitu bukan, atau bikin patung bukan. Bikin patung tapi patungnya segede gedung. Kan harus berdiri. Contoh misalnya GWK, Bapak Ibu tahu ya GWK ya. GWK itu kan sebenarnya karya seni, tetapi tidak sekedar karya seni karena itu bangunan itu sebenarnya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini ada hal yang sangat khusus di mana kami juga meminta kalau bisa, bukan kalau bisa, diharapkan yang mau masuk ke arsitek punya basic ini begitu Bapak Ibu sekalian. Ini penting untuk anak-anak supaya apa? Supaya mereka tidak kaget. Karena mungkin mengira masuk SAPPK itu yang penting lolos UTBK atau lolos SNBP atau seleksi mandiri. Bukan itu saja. Kalau secara basic kemampuan seninya itu kurang, nanti juga akan problem. Jadi suka aja itu tidak cukup. Harus punya kemampuan dasar. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa dilatih? Pasti bisa. Pasti bisa. Ya, jadi kalau mulai kelas 1, kelas 2 udah mulai melatih diri ya supaya kelihatan potensinya itu, saya kira bisa. Begitu. Baik, lalu kemudian ada lagi yang menarik mungkin
Ya, stay ya kalau saya mau cerita stay itu paling komputasi itu yang sangat memang sangat apa menarik sekali, bukan menarik ya, maksudnya saya mengatakan begini. Tadi Bu Rektor sebenarnya sudah mengatakan ya, ITB itu punya beberapa program penerimaan yang kami siapkan supaya karena ITB ini kan untuk Indonesia ya, bukan untuk lulusannya, bukan, tapi untuk Indonesia. Indonesia ini butuh apa? Pembangunan. Pembangunan itu butuh segala bidang, termasuk bidang-bidang, mohon maaf ini, bidang-bidang yang tidak dianggap populer, betul kan? Kita jujur-jujur aja lah. Teman-teman FMIPA juga akan mengakui, FMIPA itu nggak akan dianggap populer, benar nggak? Tapi kalau, makanya di bawah siswa-siswa sedang ditemukan dengan Pak Hendra Gunawan dan Bu Aang. Karena mereka jangan lupa, Anda mau belajar engineering, sehebat apapun, tapi kalau nggak punya basic science yang cukup, ya nggak akan bagus hasilnya. Nah, jadi kami itu punya program seperti itu. Salah satunya kami memperkuat di FMIPA IPA. Nanti ada beberapa program yang kami umumkan. Kalau tahun lalu kami sudah punya, begitu ya. Bahkan kami punya program untuk peminatan, gitu ya, Pak Irfan. Baik, itu lalu kemudian ada lagi next. Oh ya, sorry, maaf. Ini ada ekonomi. Jadi itu FTI loh, Bu, Bapak Ibu sekalian, bisa Bapak Ibu lihat, bioenergi dan kemurgi. Mereka mengatakan kalau bisa punya ilmu ekonomi untuk yang di IPS khususnya. Ya. Oke, baik, next. Nah, oke. Ya, ini FSRD. Nah, ini apa yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, kewirausahaan. Jadi memang saya nggak tahu ya, mungkin apa jiwa seni itu membuat mereka seperti itu. Rasanya banyak teman saya yang FSRD itu hampir sebagian besar itu nggak ngantor. Nggak ngantor rata-rata. Rata-rata ya independen lah begitu. Ya, jadi kalau bisa ya di SMA-nya kalau memang punya jiwa seni, jangan hanya jiwa seninya aja yang diasah. Karena nanti kalau Anda seni saja, begitu lulus, terus kemudian ngantor tidak awet begitu. Saya punya kebetulan teman dekat saya, dulu alumni desain interior di ITB, lulus, sempat ngantor, baru 6 bulan keluar. Nanti ya gitulah freelance gitu. Sampai akhirnya ya menyatakan diri, oke, saya nggak bisa ngantor. Saya harus kerja sendiri. Saya nggak tahu alasannya apa. Apakah gara-gara dia seniman, saya juga nggak tahu saya. Tapi prinsipnya saya lihat itu banyak teman-teman saya alumni FSRD itu yang memang akhirnya menjadi wirausaha. Nah, mohon kalau ada siswa-siswa yang mengatakan saya ingin masuk FSRD, nah ditambah bekalnya, suruh atau diminta mengambil mata pelajaran kewirausahaan, begitu. Dikasih bekal. Ya, jadi ini hal yang mungkin perlu kita siapkan lah begitu. Baik, tadi itu KRIA, DKV, saya kira sama ya Bapak Ibu sekalian, manajemen, bisnis. Nah, SBM itu bukan dikira kemudian tidak butuh matematika. Kalau saya selalu mengatakan begini, matematika itu memang ilmu dasar yang mau bidang apapun pasti dibutuhkan lah gitu. Hanya levelnya aja yang beda. Levelnya teman SBM dengan seni rupa beda. Level matematikanya FSRD dengan teknik mesin tentu beda. Dengan FTSL itu beda. Tapi dibutuhkan begitu. Jadi kalau misalnya ada siswa mengatakan saya ingin masuk SBM, ya harus punya matematika yang baik begitu. Nah ini contoh. Nah akan lebih baik lagi kalau punya kemampuan bahasa Inggris. Memang ini kalau di teman-teman di SBM ini diasah dengan kuat Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka sudah terbiasa untuk bilingual. Ya harus saya akui memang cara sekolah di SBM itu beda dengan teman-teman di tempat saya yang lain. Jadi memang mengasah kemampuan, kalau kami nyebutnya soft skill-nya itu memang kuat. Ya bisnis kan penting soft skill ya Bapak Ibu ya. Kan misalnya di challenge lah begitu. Kasih waktu 1 menit, punya ide di depan orang,
harus bisa meyakinkan bahwa idenya itu sesuatu yang bisa dilakukan. Gitu. Kalau di film pernah ada tuh film itu, saya kasih kamu waktu 1 menit, ini ada ballpoint, jual ballpointnya ke saya. Kan sebenarnya menjual itu kan bukan sekedar produknya, bukan kan? Banyak loh produk bagus tapi tidak laku dijual. Banyak sekali. Hari ini kita semua handphone pakai GSM, betul kan Bu ya? Padahal ada teknologi namanya MPS yang dipakai Korea dan macam-macam. Kenapa Indonesia nggak mampu dipakai nggak laku? Ya karena nggak mampu dijual. Artinya yang jualan itu gagal gitu. Dulu dijual oleh grupnya Bakri kalau nggak salah ya. Dulu juga Telkom, ada Telkom apa itu? Saya lupa. Itu kan dulu juga pakai teknologi itu, tapi Fleksi betul. Itu kan nggak laku. Tapi bukan berarti produknya itu jelek, bukan. Di Korea bagus sekali. Kecepatan internet paling tinggi seluruh dunia itu Korea Selatan. Tapi kenapa nggak mampu dijual di Indonesia? Ya, karena gagal yang jualnya. Nah itu yang saya maksud gitu ya. Jadi ballpoint gitu, 1 ballpoint. Coba yakinkan saya 1 menit atau jual ballpoint ini ke saya supaya saya mau beli. Kalau di filmnya itu bilangnya ini, saya butuh tanda tangan kamu. Wah mana ballpointnya? Ini. Kan dijebak itu kan. Saya butuh tanda tangan kamu untuk kontrak gitu. Wah saya nggak punya pulpen. Ya udah ini saya jual kamu. Jadi maunya dia beli. Ya itu guyonan lah. Baik. Oh iya, di sini ada namanya NVD Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang di Jatinangor, DKV Jatinangor itu punya fokus. Fokusnya adalah narasi visual digital. Jadi memang spesifik teman-teman di DKV Cirebon itu mengembangkan bidang ini. Narasi visual digital itu misalnya film kartun, animasi. Jadi memang mereka fokusnya ke produk-produk digital. Karena memang 3 prodi yang kami jadikan kelas paralel di Jatinangor itu target kami dalam jangka panjang, impiannya ITB jangka panjang, itu mampu membentuk prodi yang menunjang ekonomi digital. Kan sekarang semuanya kan serba digital ya Bapak-Ibu sekalian ya. Petani pun kalau nggak mampu pakai handphone juga, jangankan petani, tukang sayur keliling aja kan pakai WA gitu ya. Mungkin ibu-ibu pernah jadi langganan juga kan, ada WA grupnya, siapa mau butuh apa gitu dipesankan. Itu kan sudah teknologi digital. Nah, kami mengembangkan ke arah sana. Makanya yang DKV ada di di Jatinangor, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Ini menarik sekali. Maka nanti mengikuti, kalau siswa-siswanya dipersilahkan bisa bertanya tentang bidang ini karena ini sangat spesifik sekali begitu. Karena kalau DKV yang secara general itu kan bisa misalnya produk promosi gitu ya, poster gitu ya, itu kan ini ke tradisionalnya. Nah kalau untuk yang di Jatinangor kami spesifik ke produk digital gitu. Baik, next. Oke. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin kami sampaikan. Jadi poinnya pertama adalah, yang pertama kami punya 3 kampus, dan kami memperlakukan ketiga kampus kami itu sama, kami jamin. Kami jamin itu. Dan itu kami bisa buktikan. Dosennya kami minta, Pak Kadarsah, rektor kami sebelumnya, itu beliau mengajar di TI Ganesha, kemudian TI Cirebon. Kami siapkan ada angkutannya, kami siapkan ada mesnya dan seterusnya. Jadi kami punya fasilitas untuk para dosennya. Jadi tidak perlu khawatir kok ada ITB di kampus Jatinangor, ada ITB di kampus Cirebon. Semuanya kami treatment sama. Jatinangor ini kami sedang perkuat terus, ya kami perkuat terus. Mudah-mudahan nanti akan ada pengumuman tahun depan kami akan melakukan sesuatu yang sangat cukup fundamental di Jatinangor. Dan kami kembangkan termasuk tadi ada kelas paralel dari DKV, dari STI, dari informatika. Ya, jadi itu yang pertama message-nya. Yang kedua adalah mari kita sama-sama mengarahkan siswa kita, siswa-siswi kita sesuai dengan minatnya, tetapi dengan kalimat yang seperti disampaikan oleh Pak Dirjen kemarin. Merdeka yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan disampaikan juga kemarin konferensi itu. Jangan sampai siswa kita kapasitas akademiknya cukup, tetapi karena tidak punya basic yang cukup, maka kemudian gagal mengikuti program.
Nah itu kan rugi. Yang rugi siapa? Indonesia. Karena ada kursi yang sudah dibayari negara, mahal, dan akhirnya tidak menghasilkan sarjana. Kan itu rugi Pak Ibu. Sudah dinyatakan diterima lalu kemudian tidak mampu, itu kan jangan sampai begitu. Jadi mangga kita siapkan supaya para siswa itu mampu untuk mengikuti program akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Hari ini saya menyampaikan secara spesifik tentang ITB, tetapi saya bisa menjamin apa yang saya sampaikan hari ini itu sebenarnya kurang lebihnya sama dengan prodi-prodi yang sejenis di perguruan tinggi negeri lain. Karena kami pernah melakukan survei itu, begitu. Nah itu jadi 2 poin itu Bapak Ibu sekalian, dan saya buka forum pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Tapi sekali lagi pertanyaannya kalau sangat spesifik ke penerimaan saya belum bisa jawab ya Bapak ya. Mohon maaf. Mangga Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Iwan, Pak Arif dari SMA Taruna Bakti. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin pertanyaan ini bisa juga mewakili guru, Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang pertama itu adalah informasi mengenai yang Ibu Rektor Prof. Reni sampaikan, itu ada yang namanya kolaborasi antara ITB dan Unpad. Ya. Yang saya tanyakan itu adalah apakah mata kuliah yang bisa berkolaborasi antara ITB dan Unpad, karena ini adalah baru sekali buat kami atau informasi buat kami, itu ada di beberapa jurusan atau jurusan apa saja. Kemudian apakah ada batas jumlah SKS yang disyaratkan bagi Unpad maupun ITB? Ya, itu yang pertama, dan yang lainnya pasti berhubungan ya Pak Arif ya, karena itu baru. Yang kedua adalah mengenai penilaian tadi pemilihan untuk SNBP ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Itu adalah IPA boleh memilih IPS, kemudian IPS boleh memilih IPA. Itu apakah sudah, ya pasti bermasalah menurut kami ya. Menurut kami, apalagi saya sebagai kurikulum itu bermasalah, ada kemungkinan bermasalah. Kenapa? Karena di ITB itu ada 1 tahun yang namanya TPB. Kalau misalkan ada anak IPS ternyata masuk, itu baru lewat SNBP ya Pak ya, belum masuk ke SNBT. Karena SNBT juga nanti ada kemungkinan ya, itu menurut kami gitu ya. Itu yang SN berbasis prestasi dulu atau dinamakan undangan, kalau misalkan IPS ternyata keterima di jurusan yang teknik atau ini, itu ada beberapa yang tidak mampu, dan DO itu kalau di sekolah menengah banyaknya siswa yang tidak naik, atau di universitas mungkin banyaknya siswa yang DO tidak menyelesaikan, itu adalah ada penilaian yang namanya akreditasi. Jadi itu penilaian juga buat sekolah. Kalau banyaknya siswa yang tidak naik atau banyaknya siswa yang tidak melanjutkan, itu bahan pertanyaan dari badan akreditasi. Kemudian kalau seleksi nasional berbasis tes, itu TPS ya, kalau sekarang itu skolastik ya, skolastik. Itu antara IPA dan IPS kalau dibebaskan, itu seperti apa juga, itu bermasalah. Satu lagi boleh Pak? Ya, di sekolah kami itu sudah 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun itu undangan jalur IPA tidak pernah ada yang masuk ke SBM ITB, tetapi selalu jurusan IPS. Tetapi kalau lewat jalur tes, ya jalur tes itu dan jalur mandiri itu setiap tahun, alhamdulillah SMA Taruna Bakti sekitar 30 sampai 40 itu masuk ke ITB. Tapi yang jadi masalah itu adalah apakah ada kuota untuk jalur undangan untuk SBM itu, karena peminatnya banyak sekali di sekolah kami. Apakah untuk undangan hanya IPS saja
diprioritaskan, atau kalau misalkan tidak, apa prosentasenya berapa persen kalau ada, kalau tidak ada, ya ini jadi pertanyaan buat anak-anak kami dan orang tua, berarti kita sampaikan untuk tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Mohon maaf. Nanti setelah itu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Deti dari SMA Negeri 1 Bogor. Oh, itu murid saya, Pak. Murid saya. Oh iya, barusan WA. Bu Santi. Ya, Pak, ada yang mau ditanyakan. Ini mengenai mata pelajaran pendukung yang tadi Bapak sampaikan untuk pilihan prodi. Nah, yang kemarin itu yang disampaikan oleh panitia dari SNPMB, itu kan ada bobot ya Pak ya, bobot rata-rata nilai semua mata pelajaran itu minimal 50%, kemudian komponen B itu mata pelajaran pendukung maksimal 50%. Nah, apakah ITB ini nanti akan menginformasikan gitu Pak, bobot-bobot tersebut dalam pemilihan jalur SNBP ini kepada siswa untuk pilihan prodinya, seperti itu Pak. Kan karena kami ini sebagai guru BK kan juga perlu ini ya mengarahkan gitu kepada anak-anak gitu untuk bisa tepat dalam memilih jurusannya. Segitu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Utami dari SMA Alpha Centauri Bandung. Mungkin pertanyaannya agak mendasar ya Pak ya. Memang terkait dengan proses seleksinya. Kalau dilihat di tahun 2022 kemarin yang berlaku dengan dipecahnya stay dan punya kampus juga di Jatinangor, itu pilihan siswa di satu kampus tetap. Apakah tahun ini sudah di 2 kampus atau tetap di 1 kampus? Gitu. Terima kasih Pak. Saya jawab satu-satu. Tadi yang Unpad dengan ITB. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya program kami itu terkait dengan programnya pemerintah yang disebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tetapi secara khusus kami memang punya kerjasama dengan Unpad. Bu Rektor menginstruksikan ke saya, kita punya tetangganya punya sumber daya manusia yang sangat baik di bidangnya, begitu ya. Contoh kami tidak punya fakultas ekonomi, mereka punya. Mereka punya fakultas hukum, kami punya fakultas misalnya teknik mesin dan seterusnya. Jadi artinya ada dua universitas bertetangga yang bisa saling memanfaatkan potensi. Itu dasarnya, Pak. Nah, mata kuliah apa yang bisa diambil? Bebas, Pak. Jadi mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa ITB ke Unpad itu apapun yang disediakan oleh Unpad. Kemudian mata kuliah yang bisa diambil oleh dari Unpad ke ITB itu juga demikian. Jadi kami punya list mata kuliah yang bisa diambil dari masing-masing mahasiswa tadi. Batasannya berapa? Kalau di ITB itu begini, mungkin ini informasi agak spesifik, tapi nggak apa-apa, saya cerita saja. Jadi kalau di ITB itu Bapak Ibu sekalian, kurikulum sarjana kami itu mewajibkan seorang mahasiswa itu minimal 3 SKS mengambil mata kuliah luar prodi. Jadi justru diwajibkan mengambil mata kuliah luar prodi dan minimalnya 3 SKS. Nah, kalau mahasiswa itu mau mengambilnya itu di dalam ITB boleh, misalnya saya dari prodi teknik mesin mengambil ke prodi teknik kimia misalnya, atau prodi teknik kelautan dari tempatnya Bu Santi misalnya, boleh. Tetapi kalau mau ke Unpad boleh juga. Gitu. Nah, yang dengan Unpad itu spesifik, memang kami punya kerjasama khusus. Kami belum punya kerjasama dengan tempat lain dulu, karena masih tetanggaan. Tadi makanya kami mengundang dari rekan Unpad itu karena salah satunya memang kami ingin kerjasamanya lebih intens lah. Nanti ke depannya kami ingin memprogramkan, saya dengan Bu Santi sudah ketemu dengan Direktur Pendidikan di sana, kami ada program, tapi masih rencana ya, mudah-mudahan bisa terrealisir, yaitu adalah program minor Pak namanya. Program minor itu artinya begini, contoh,
kalau anak IF itu kan dia kuliahnya tentang apa namanya IT gitu ya. Tetapi yang namanya IT ini sekarang kan juga ada kejahatannya, Pak ya. Betul kan? Namanya kan artinya ada pengetahuan yang perlu diketahui seorang ahli IT, yaitu bidang apa? Di bidang hukumnya, supaya dia nggak melakukan kejahatannya, yang pertama. Yang kedua, supaya dia bisa mendeteksi potensi kejahatan, kan gitu. Nah, kalau di Unpad kan punya fakultas hukum, mereka punya cyber law. Nah, jadi anak IF bisa kuliah di sana, mengambil beberapa mata kuliah, dan nanti akan dapat sertifikat dari Unpad. Dan yang dari ITB juga demikian, SITH kami itu kan banyak juga dekat dengan pertanian, dengan peternakan, begitu ya. Kami dari farmasi juga punya produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh farmasi dari Unpad dan seterusnya. Jadi itu memang kami dorong, Bapak Ibu sekalian. Memang kami berusaha, Bapak Rektor secara spesifik menginstruksikan ke saya harus jalan dan harus dipromosikan begitu. Dan ini sudah berjalan sampai 2 semester. Ini sudah jalan semester 3 mau berakhir, nanti ke depan semester keempat. Itu kan kami promosikan terus. Gitu jawaban yang pertama. Yang kedua pertanyaan tentang, saya lupa Pak, mohon maaf. IPA IPS, kenapa SBM? Betul. Oh SBM, yang kedua? Oh yang perubahan. Saya mengatakannya begini, saya nggak mau melawan arus lah. Nanti kalau melawan arus saya dijewer gitu. Begini aja, prinsipnya begini aja. Saya katakan tadi, kapasitas akademik itu belum menjamin sukses. Banyak orang IQ-nya tinggi, tetapi belum tentu dia sukses di kelas, betul nggak? Kenapa? Karena belum mampu mengkonversi kemampuan tadi menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan di kelas. Nah, itulah sebabnya kami bukan menawarkan, tapi kami meyakini bahwa mata pelajaran tadi itu adalah cara siswa mengasah kemampuan tersebut, supaya dari potensi akademik menjadi sesuatu yang memang bisa dilaksanakan di kelas nanti. Kelas itu bisa di SMA, bisa nanti di kuliah, begitu. Saya tidak mengatakan bahwa kalau IPS pasti gagal masuk ke ITB yang fakultas teknik, saya tidak mengatakan itu, Pak. Tetapi secara umum, saya meyakini itu ada hubungannya. Tapi pasti akan ada 1-2 yang tadi kalau kemarin Pak Nizam itu mengatakan ada mutiara-mutiara yang masih terpendam begitu. Nah, mutiara-mutiara ini yang kita coba ambil gitu. Nah, persoalannya apakah semuanya menjadi mutiara atau hanya 1-2 yang mutiara kan gitu. Nah, jadi prinsipnya pemerintah tidak mau menghalangi potensi mutiara tadi. Prinsipnya itu, Pak. Prinsipnya pemerintah itu tidak ingin menghalangi potensi mutiara. Kalau mutiaranya memang bagus, ya harus kita temukan. Bahwa dia di dalam laut yang sangat dalam atau di dalam lumpur, ya kalau bisa keluar itu kita temukan begitu. Nah, jadi itu maksud saya. Nah, tentu tapi kalau bicara secara umum, ya itulah yang kita yakini. Mata pelajaran ini yang menjadi dasar. Ya sama seperti saya mengadu domba, nggak perlu lulus MIT, nyatanya si Bill Gates jadi orang kaya terkaya di dunia kan gitu ya Pak ya. Tapi kan apa ya, semua orang yang DO kemudian jadi Bill Gates kan gitu. Kan jadi pertanyaannya kan gitu. Jadi menurut saya kita nggak perlu mengadu dombakan tanda kutip, tapi paling tidak kita berikan arahan seperti ini. Bahwa siswa memilih yang mana itu tentu kebebasan mereka. Kan kita nggak bisa maksa juga ya. Dan kami juga tidak akan bisa menghalangi begitu. Itu jawaban saya. Nah, kenapa IPS, SBM, IPS banyak? Ya itulah hasilnya Pak. Saya begini aja lah kalau soal penerimaan. Tadi saya menjawab juga dari Ibu yang dari Bogor, faktor pengali gitu ya Bu ya gitu. Ya Bu Rektor jawabnya gini, Pak Arief, rumus ini tuh kayak tahu Coca-Cola ya Bu Bapak ya. Coca-Cola itu kan tidak ada patennya. Nggak ada patennya, Bang. Nggak ada patennya. Tapi yang dia punya apa? Rahasia dagang. Jadi orang itu kalau mau meniru, makanya ada namanya Pepsi Cola kan. Rasanya kan sama persis. Bahkan sekarang Indonesia juga ada yang produk-produk lokal kan. Dan itu tidak bisa dituntut oleh Coca-Cola. Kenapa? Karena tidak ada patennya.
tapi resepnya yang disimpan gitulah kira-kira gitu. Mohon maaf. Jadi kalau saya jawabnya begitu tadi, Pak Bu Rektor mengatakan ke saya, Pak Arief kalau usaha penerimaan ini, kalau mekanisme gimana menilainya dan seterusnya, mohon maaf, itu resep Coca-Cola Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak bisa buka secara gamblang begitu, tetapi prinsipnya bahwa tentu secara umum aja Bapak Ibu sekalian. Misalnya begini aja, sederhananya begini. Kalau kami punya prodi tadi misalnya, prodinya prodi di SAPPK. SAPPK tadi kan kami menyebutnya bahwa ternyata ada kebutuhan di bidang seni budayanya juga begitu. Tetapi matematikanya atau fisikanya tidak akan setinggi kebutuhannya di STEI misalnya. Nah, itu kan Bapak Ibu sudah bisa ngira-ngira lah. Tapi kalau angkanya berapa ya itu tadi, Ibu. Resep Coca-Cola itu. Jadi jawab saya begitu. Nah, SBM ya tadi sama sebenarnya prinsipnya Pak. Kami prinsipnya sebenarnya punya suatu mekanisme di mana kami bisa menyeleksi untuk khusus SBM ini karena kami memberi kesempatan untuk yang IPS. Keduanya itu memang ada cara perhitungannya lah begitu ya. Dan itu memang dua-duanya karena mata pelajarannya kan beda gitu ya. Jadi mata pelajaran. Tapi kami memang sudah punya formula untuk supaya kedua jenis jalur ini tadi itu bisa kami hitung menjadi namanya hasil akhir lah gitu ya, dan itu yang nanti kami perbandingkan. Apakah ada kuota? Tidak ada, kami tidak pernah ada kuota SMA segala macam, semua punya kesempatan yang sama. Kami tidak pernah punya ada kuota SMA, ini tidak perlu khawatir begitu ya, yang dari SMA yang nggak pernah punya alumni di ITB pun masih punya kesempatan. Kami tidak pernah ada kuota-kuotanan, kami tidak pernah menghukum, juga tidak ada. Karena sudah dikunci sendiri sama peraturan sekarang kan, ya sudah berlaku sejak tahun lalu, 2 tahun lalu bahkan. Kalau sudah diterima di jalur undangan, tidak boleh ikut UTBK, itu sudah dikunci. Jadi kalau ada yang mengatakan isu, apakah nanti kalau ada sudah diterima di jalur undangan, lalu kemudian merusak nama baik dari SMA-nya begitu ya? Jawab saya, ya tentu merusak. Loh, ngomong sudah komitmen kok kemudian ditinggalin kan ya nggak baik lah gitu kan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kan perlu kita sadarkan pada siswa kita. Tentu merusak, karena itu merusak sistem. Karena harusnya diisi oleh siswa lain, maka dia tidak bisa diisi. Itu aja yang perlu ditanamkan. Nggak perlu takut-takutin dengan nanti SMA kita akan dikurangi. Bukan itu. Yang inti bukan itu. Yang inti adalah bahwa kalau sudah berpunya komitmen ya harus dipenuhi. Begitu kan. Jadi kami tidak pernah punya dendam, mosok yang salah kakaknya yang dihukum adiknya. Mosok ada dosa turunan, kan nggak ada gitu ya. Jadi kami tidak pernah ada mekanisme itu, tapi prinsipnya, saya ditanya wartawan juga setiap tahun ditanya itu, Pak benar nggak gini-gini? Jawab saya begitu aja. Bahwa kalau sudah punya komitmen ya dipenuhi. Itu yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Anda sudah harus bertanggung jawab bahwa itu Anda punya solusi yang lebih, menurut Anda lebih wah begitu, itu belum tentu yang terbaik juga begitu kan. Contoh misalnya diterima di beasiswa luar negeri kemudian dia tinggalkan gitu, ya belum tentu juga itu lebih baik daripada dia kuliah di ITB atau kuliah di Unpad atau dimanapun gitu. Jadi intinya itu akan merusak sistem. Jadi kalau memang punya potensi lain yang mereka yakini akan lebih baik, ya silakan diambil, mau ke luar negeri kah atau mau ke sekolah kedinasan gitu ya. Itu kan memang kami musuhnya sekolah dinasan, Mbak. Karena kalau sekolah dinasan itu kan lulus langsung kerja ya. Kami itu musuhnya itu udah. Kalau udah lulus wah udahlah, udah nggak akan bisa nahan itu. Gitu. Pertanyaan terakhir tadi tentang, mohon maaf, stay. Baik, stay itu ada dua kelas di Ganesha dan Jatinangor. Sebenarnya sama seperti yang prodi-prodi lain yang ada kelas di Ganesha dan di Cirebon untuk yang TI begitu ya. Itu ada 2 juga. Penerimaannya untuk yang stay komputasi ini memang kami masih jadikan 1. Kami jadi bukan jadikan 1. Kami sudah SNMPTN kita udah pisah ya? Oh belum. Oh yang di bukannya udah. Jadi kami sudah masuk, itu sudah pisah Pak Bu. Sudah pisah. Jadi nanti pada saat dia mendaftar, kampusnya ya. Oh iya, sorry. Maaf saya koreksi. Untuk kampusnya belum. Nah, kami akan merencanakan. Jadi memang untuk yang kelas stay komputasi Ganesha dan Jatinangor itu kan memang satu prodi dan 1 kelas sebenarnya. Hanya lokasinya 2. Nah,
nanti untuk yang jalur yang SNBP dan SNBT, SNBP saja yang kami nggak bisa, untuk yang SNBT kayaknya kami nggak bisa fasilitasi. Yang SNBP nanti kami akan ada jalur minat mau kampus mana. Nanti akan kami rencanakan seperti itu. Tapi untuk yang di SNBT kami tidak bisa, karena itu sistemnya sudah dikontrol oleh dari pusat langsung. Kalau yang berbasis prestasi ini kami masih punya sedikit celah lah begitu. Nanti rencananya nanti spesifik nanti kami akan umumkan, Bu. Begitu? Masih ada lagi? Mangga, mungkin 1, 2, 3 terakhir ya. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ada 2 pertanyaan. Saya Jajat Kurniawan dari MA Sebelum Najah, Pak. Ya, pertama terkait dengan tes masuk. Kalau SNBT kan atau UTBK itu kan kontennya sudah dirubah, Pak ya, ke tes ya. Kalau misalkan untuk jaringan saringan mandiri itu apakah mengikuti ataukah memang sama seperti tahun kemarin terkait dengan akademik? Yang kedua terkait dengan tes saringan masuk juga, apakah ada jalur khusus terkait prestasi selain mungkin akademik? Misalkan di kami itu salah satu program unggulannya adalah tahfidz Al-Quran. Apakah ada misalkan kesempatan untuk hal ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Meli dari SMA Pribadi Bandung, mau menanyakan terkait yang mapel-mapel ini semua gitu ya, mapel pendukung ini apakah nanti berlaku untuk semua jalur masuk atau bagaimana, ataukah ada penyesuaian-penyesuaian di setiap jalurnya seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Perkenalkan kami dari SMA IT Ruhul Jadid dari Kabupaten Tangerang. Ya, hari ini hadir membawa kelas 10 dan 11 untuk memperkenalkan ITB ke siswa kami. Karena kebetulan guru kami ada yang alumni ITB, ya siswa dulu. Kemudian ada juga sekarang alumni SMA IT Ruhul Jadid yang sedang S2 di ITB. Pertanyaannya sebetulnya sama Pak dengan Bapak yang tadi pertama bertanya, apakah ada jalur khusus buat kami karena kami boarding school, jadi kita alumninya itu memiliki hafalan Al-Quran, banyak yang 30 juz gitu. Terima kasih. Itu mahasiswa baru, kapasitasnya sekitar 8 ya. Itu jauh lebih dibandingkan PTN. Jadi kapasitas penerimaan kami mahasiswa baru itu tidak terlalu besar. Artinya apa? Karena karena kapasitasnya kecil, maka kami memang harus memutuskan. ITB harus memutuskan kriteria mana yang akan kita gunakan untuk menerima mahasiswa kita. Itu narasinya aja, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita kami disalahpahami begitu. Jadi yang pertama adalah karena kapasitas ITB itu kecil. Kampus kami itu di Ganesha ini hanya 36 hektar. Di Jatinangor 40 hektar, bandingkan dengan Unpad sebelahnya 120 hektar. Jadi kami ini kecil sekali. Nah, sehingga ITB harus memutuskan kriteria apa yang akan digunakan untuk memilih mahasiswa baru, begitu. Nah, kami sudah memutuskan kriterianya yang paling utama adalah akademik. Itu yang kami jadikan kriteria. Nah, bagaimana kriteria non-akademik? Kami masih memberikan kesempatan. Tetapi sekali lagi, itu kriteria akademik tidak bisa ditawar. Jadi kami tidak pernah menerima mahasiswa yang penilaian itu bukan karena penilaian akademik, kecuali program dari pemerintah, mohon maaf, karena ada saudara-saudara kita di Papua yang memang secara pendidikan kan ketinggalan, sehingga memang mereka mendapatkan afirmasi namanya. Nah, kalau ini kami tidak bisa tolak dan kami memang melakukan itu.
ITB apakah punya program untuk 3T? Punya, Bu, Bapak Ibu sekalian. Di jalur mandiri bahkan. Jalur mandiri, kalau Bapak Ibu ini punya saudara atau apapun ya, yang tinggal di daerah 3T itu daftarnya ada di mana, Pak Irfan? Di Kementerian Dalam Negeri itu ada nama-nama kota-kota yang merupakan daerah 3T. Di seleksi mandiri kami, sejak mendaftar sampai lulus kami gratiskan. Tapi syaratnya satu, akademiknya tidak bisa ditawar. Nah, itu jadi kebijakan kami itu. Sekali lagi alasannya bukan karena kami tidak suka, oh ada kemampuan APIN. Kami pernah punya jalur olahraga dulu. Tetapi ITB memutuskan berhenti. Karena kenapa? Alasannya kami tidak mampu membuat atmosfer akademik yang baik untuk para atlet. Karena mereka kan latihannya harus intens sekali kan. Mungkin sehari bisa 4-5 jam. Nah, sedangkan mereka harus kuliah. Kami tidak mampu menyiapkan mekanisme pendidikan untuk mereka secara khusus. Beda kalau misalnya di Amerika mungkin mereka punya kelas khusus lah apa segala macam. ITB nggak mampu karena sumber daya kami terbatas. Sehingga kami memutuskan berhenti. Nah, jadi itu yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Kena ditanya apakah kami punya pertimbangan non-akademik? Punya, tetapi kriteria akademik tetap menjadi kriteria utama. Termasuk juga mau sumbangannya, kecuali kalau ada yang mau nyumbang 1 triliun, saya baru ngomong. Serius, saya pernah ditanya, Pak Arief, ada yang mau nyumbang nih 1 miliar, mau nggak? 1 miliar mah saya yang kecil itu mah. Rumah saya jual juga dapat segitu. Kalau 1T, saya ngomong sama Bu Rektor. Jadi bukan sumbangan juga. Bahkan kami seleksi mandiri itu, kami tidak tanya berapa sumbangannya nanti. Sumbangan ditanya setelah diterima. Nah ini tolong disampaikan ke pihak-pihak begitu ya. Jadi karena kan memang seleksi mandiri ini kan dianggapnya sekolah mahal tanda kutip begitu ya. Bahwa kriteria UKT-nya mahal betul. Tetapi ya itulah faktanya ITB itu memang membutuhkan UKT sebesar segitu. Kalau siswa-siswi Bapak Ibu ini diterima di SNMPTN SBMP itu sebenarnya dibayarin pemerintah. 50% lebih bahkan dibayarin pemerintah. Nah, seleksi mandiri ini kami mencoba mereka membayar sendiri begitu. Itu ada suratnya, Pak. Makanya kami diizinkan karena itu ada hitungannya begitu, secara ekonomi begitu. Dan sekolah itu memang mahal. Setuju nggak? Sekolah itu mahal. Kalau sekolah murah itu bukan masalah jelek atau ya pasti nggak bagus. Loh kok ada sekolah gratis? Ya karena ada yang bayarin kan gitu Bapak sekalian ya. Jadi saya kurang setuju kalau dikatakan sekolah murah. Jadi kira-kira itu ada yang ketinggalan tadi satu lagi saya maaf ketinggalan. Yang mana pertanyaannya Bu? Saya lupa. Oke, mata pelajaran. Baik, mata pelajaran tadi itu begini. Prinsipnya itu sebenarnya berlaku sebagai siswa yang ingin mengikuti prodi tertentu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan seleksi, tidak ada kaitannya dengan seleksi. Karena seleksinya seperti disampaikan tadi, kalau untuk yang UTBK itu hanya tes skolastik saja nanti oleh pemerintah. Dan kami harus ikut aja, itu sudah kewajiban kami ikut begitu. Jadi tidak ada tes akademik. Nah kalau pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana dengan seleksi mandiri, ITB belum memutuskan Pak. ITB belum memutuskan apakah kami akan ada ujian akademik atau tidak. Bu Rektor belum memutuskan. Jadi mudah-mudahan nanti 1-2 bulan lagi kami akan umumkan. Tapi masih cukup lama kan Pak ya, untuk seleksi mandiri kan masih cukup lama. Jadi kami akan pertimbangkan dulu karena memang ada plus minusnya Bapak Ibu sekalian. Kami harus akui bahwa tes akademik itu dibutuhkan apa enggak. Kalau dari hasil kajian kami masih dibutuhkan. Tetapi kalau itu mutlak harus ada, memang tidak juga. Karena seperti yang tahun 2020 yang tidak ada TPA. 2020 kan dulu UTBK tidak ada juga akademik. Mahasiswa kami 2020 enggak DO semua kok. Artinya itu kan ada bukti gitu ya, bahwa kalau dengan ujian tanpa akademik itu bisa. Nah, tapi kami belum memutuskan apakah kami akan ada ujian lagi untuk yang seleksi mandiri. Kami belum putuskan, Bu Rektor masih mempertimbangkan, karena juga nanti terkait dengan pelaksanaan dan seterusnya. Tapi prinsipnya ITB akan segera memberitahukan setelah kami memutuskan. Begitu. Baik, saya kira demikian ya Bapak-Ibu ya. Saya kira hari ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya akan membagikan slide ini, nanti tolong
Oh, sudah. Mohon maaf. Sudah ya, tadi sudah disampaikan nah, jadi di sini nanti silahkan nanti Bapak Ibu bisa mendownload, silahkan disampaikan kepada siswa dan mudah-mudahan siswa Bapak Ibu sekalian sukses pendidikannya dimanapun tempatnya, enggak di ITB enggak apa-apa begitu ya. Jadi yang penting sukses dan bermanfaat untuk Indonesia. Saya tutup, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.